Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Toyota Corona GL atau yang banyak disebut dengan ST150 merupakan generasi ketujuh dari Toyota Corona yang beredar di pasar otomotif Indonesia. Ada banyak perdebatan mengenai Corona GL ini. Apakah Corona GL ini generasi ke-7 atau generasi ke-8? Karena ada juga Corona GL yang memakai penggerak roda belakang yaitu ST140 dan dijual berbarengan dengan Corona GL ST150 ini. ST150 merupakan mobil Toyota pertama yang memakai penggerak roda depan. Dikarenakan pada masa mobil ini beredar, hampir semua mobil penumpang beralih ke sistem penggerak roda depan, dan Toyota Corona GL ini sendiri diluncurkan pada tahun 1984 dan berhenti pada tahun 1987. Mobil ini dibekali dengan mesin 4ALU yang kurang lebih sama dengan Daihatsu Chairman. Hanya saja posisi mesin pada Corona GL diputar 90 derajat karena Chairman memakai penggerak roda belakang, sementara Corona GL memakai penggerak roda depan. Mesin 4LU ini sendiri memiliki konfigurasi 4 silinder OHC 8 valve berkapasitas 1600 cc. Mobil ini menggunakan karburator sebagai pengabut bahan bakarnya. Lalu pada bagian transmisi, Corona GL ini memakai transmisi manual 5 percepatan. Untuk pasar luar negeri, Corona GL ini tersedia dalam varian sedan 4 pintu, liftback 5 pintu, serta coupe 2 pintu. Sementara untuk unit yang dijual di Indonesia, seperti biasa hanya sedan 4 pintu saja. Desain Corona GL menganut gaya 80-an dengan desain serba kotak. Ciri khas pada mobil ini ada pada list bodinya yang mengitari seluruh bagian eksterior mobil. Lalu lampu sen tipis yang diletakkan di bawah lampu utama dengan bentuk yang agak panjang sampai ke bagian samping. Dan untuk Corona GL keluaran pertama, grill depannya hadir dengan tampilan full chrome dengan tulisan Toyota kecil pada bagian kiri atas grillnya. Fitur-fitur yang terdapat pada Corona GL edisi awal ini bisa dibilang standar pada masanya. Untuk Corona GL ini belum dilengkapi dengan power windows dan power steering. Tapi untuk edisi awal ini sudah dilengkapi dengan tilt steering. Walaupun untuk naik turunnya setir tidak terlalu banyak sih. Lalu pada bagian jok Corona GL edisi awal ini dibalut dengan bahan bludru berwarna abu-abu muda. Pada suspensinya, Corona GL menggunakan suspensi McPherson Strut pada bagian depan, lalu pada bagian belakangnya dilengkapi dengan suspensi McPherson Strut Dual Link dengan shock absorber gas bertekanan rendah yang bekerja ganda. Cukup unik. Sedangkan pada bagian pengeremannya, Corona GL ini dilengkapi dengan rem cakram pada bagian depan dan rem tromol pada bagian belakang. Toyota sempat mengeluarkan edisi khusus untuk Corona GL ini yang dijuluki dengan varian All Black. Varian All Black ini tidak jauh beda dengan Corona GL, hanya saja varian All Black hadir dengan aksesoris serba hitam. Memasuki tahun 1985, muncul facelift dari Corona GL ini yang diberi nama Corona X Saloon. Secara fitur Corona X Saloon ini sudah jauh lebih lengkap dibanding Corona GL. Pada X Saloon ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur elektrikal seperti power windows, power steering, electric mirror, dan central lock. Lalu pada tipe X Saloon ini joknya menggunakan bahan bludru dengan warna coklat muda. Untuk tampilan eksterior pun seri X Saloon ini jauh lebih mewah jika dibandingkan dengan Corona GL edisi pertama. Dan untuk pengaturan AC-nya, pengaturan AC pada tipe X Saloon ini sudah memakai sistem tombol. Sedangkan pada Corona GL keluaran awal, pengaturan AC-nya masih dengan sistem geser. Tipe X Saloon ini
bertahan sampai tahun 1987. Dan memasuki tahun 1988, Corona GL dan Corona Exalun ini resmi digantikan oleh generasi selanjutnya, yaitu Corona Twin Cam. Untuk masalah spare part mesin mobil ini masih banyak bertebaran. Lalu untuk beberapa part mesin pun bisa disubstitusi dengan part kijang. Dan untuk perawatannya, mobil ini tergolong mudah dan murah. Hanya saja untuk mencari body partnya, untuk body part baru sudah jelas sangat susah. Tapi ya bisa diakali lah dengan mencari body part di Kampakan. Dan untuk masalah konsumsi BBM mobil ini tergolong irit sih. Konsumsi BBM dengan mesin yang sehat ada di kisaran 1:10 untuk dalam kota. Sedangkan untuk luar kota ada di kisaran 1:12. Untuk masalah harga pasaran mobil ini bisa dibilang sangat murah, ada di kisaran 10-15 juta saja. Tapi harga segitu harus waspada dengan kondisinya ya. Sedangkan untuk unit dengan kondisi lumayan baik, harganya di kisaran 20 jutaan. Tapi untuk kondisi istimewa, itu sih suka-suka penjualnya aja mau jual berapa. Kelebihan mobil ini ada pada kenyamanan interiornya. Dikarenakan Corona GL ini sejatinya adalah midsize sedan, jadi faktor kenyamanan jelas ada pada mobil ini. Lalu kabin mobil ini pun cukup luas pada bagian depan dan bagian belakang kabinnya pun cukup luas untuk diisi oleh orang dewasa. Dan handling Corona ini pun sangat stabil, enak dipakai untuk perjalanan jauh. Sementara untuk kelemahannya, menurut saya kelemahan mobil ini ada pada desainnya yang kurang menarik. Mau dibilang retro nggak dapet, dibilang modern pun nggak juga. Lalu dikarenakan umur mobilnya yang sudah mencapai 40 tahun, maka sudah bisa dipastikan karat adalah musuh utamanya. Lalu pada ketersediaan body partnya yang susah dicari, karena pada masa beredarnya mobil ini termasuk kurang laku sehingga populasinya sekarang cukup sedikit. Demikian ulasan singkat kita tentang Toyota Corona GL. Bagi Anda yang lebih mementingkan kenyamanan dan performa dibandingkan dengan tampilan, maka Corona GL ini layak untuk diperhitungkan. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini. Dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.